sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Sebelumnya, perkenalkan kelompok anggota kami yaitu Helmi Anggarwati dengan NIM 190803102044, Afrizandi Fardian dengan NIM 190803102045, Dwi Aini Khairunisa 190803102046, Mariana Antika dengan NIM 190803102047, dan Iqmal Zikri dengan NIM 190803102049. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah efektif. Dalam pengertian ini, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuat sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem, atau System Life Cycle, yaitu siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan-tahapan rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengolahan. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini berbentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional atau traditional system life cycle. Siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping, dan siklus hidup sistem orientasi objek atau object oriented system life cycle. Selanjutnya yaitu ada fungsi SDLC. Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam pengembangan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembangan dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi sebagai peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tahapan SLDC. SLDC berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini 7 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembangan dapat bekerja maksimal pada tahap ini.
Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat memulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototype dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan kelanjutan. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya. Pada tahapan ini, perencanaan bisa saja berubah karena satu hal atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat di bawah proses pembangunan. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat digunakan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. Yang keempat yaitu tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialkan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, dan dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Yang kelima yaitu implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan yang sudah dikembangkan. Yang kedua, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Yang ketiga, melakukan pemecahan masalah dan pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang kelima, merancang dan mengembangkan sistem baru. Yang keenam, memelihara dan meningkatkan sistem yang sudah diperlukan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ini ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus tetap dipantau memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum produksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Baik, untuk selanjutnya yaitu model pengembangan SDLC. Nah, model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu ada Waterfall Development Model. Nah, model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, itu langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Nah, model waterfall ini disebut juga model klasik yang memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, juga perancangan, penulisan program, pengujian, dan juga pemeliharaan.
Nah, untuk kelebihan sendiri dari metode ini yaitu yang pertama, tahapan proses pengembangannya itu tetap atau pasti. Juga mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Juga cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Dan juga software yang dikembangkan dengan metode ini, dengan metode waterfall development ini, yaitu menghasilkan kualitas yang baik. Juga dokumen pengembangan sistemnya itu sangat terorganisir, karena di setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, untuk kekurangan dari model sequential linear atau waterfall development model ini yaitu ada beberapa. Yang pertama itu proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan. Nah, sehingga perubahan yang terjadi itu dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan oleh tim pengembang dan harus diubah kembali atau iterasi seiring menyebabkan masalah baru. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel, karena komitmen tersebut harus dilakukan pada tahap awal proses. Nah, juga sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Nah, juga pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai. Nah, karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya itu akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Juga perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk itu akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Selain itu juga adanya waktu yang kosong atau menganggur bagi pengembang sendiri. Nah, karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya itu untuk menuntaskan pekerjaannya. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode prototipe. Nah, metode prototipe ini merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, akan tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasanya itu dikenal dengan nama SDLC ini atau Waterfall Development Model. Nah, dalam model prototipe ini dari perangkat prototipe sendiri, perangkat lunak yang dihasilkan itu kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak tersebut yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini dari metode prototipe ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Juga penentuan kebutuhan itu lebih mudah untuk diwujudkan, dan juga mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Juga disertai adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan juga pelanggan. Dan pengembang sendiri juga dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Juga lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan serta penerapannya itu menjadi lebih mudah karena pelanggan itu mengetahui apa yang diharapkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu dari kekurangan model prototipe ini yaitu seperti proses analisis dan perancangannya itu terlalu singkat. Nah, juga biasanya itu kurang fleksibel dan dalam menghadapi perubahan. Akan tapi walaupun pemakaian
pemakaiannya itu melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan juga pengembang itu kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu poin ketiga, model Rapid Application Development atau yang disingkat dengan RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek atau kira-kira 60 sampai 90 hari. Nah, model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan model Rapid Application Development. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua ada cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Nah, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Di sini ada kekurangan. Yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Selanjutnya, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang terakhir, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Nah, poin yang keempat ada model Agile. Nah, model Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, yang keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan model Agile. Nah, di sini ada kelebihan yang pertama, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Nah, kelemahannya di sini yang pertama, analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi. Yang kedua, ada dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Poin yang kelima ada model rasional unified process atau yang disingkat dengan RUP. Unified process atau UP adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Nah, metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Nah, UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dan tahapan atau phases yang disebut dengan siklus hidup atau UP life cycle. Nah, UP mendefinisikan 4 tahap siklus hidup yang inception, elaboration, construction, dan transition.
Nah, kelebihan model RUP yang pertama yaitu ada beberapa keuntungan dengan menggunakan RUP, diantaranya yang kedua, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Nah, yang ketiga, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Nah, yang keempat, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Nah, yang kelima, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Yang terakhir, kemungkinan untuk poin yang kelima memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Nah, yang terakhir memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Ration Test Manager tool. Nah, di sini ada kekurangan model RUP. Nah, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Baik, selanjutnya model build dan fix method. Build dan fix method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build dan fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Kelebihan model build dan fix method. Build dan fix dibuat tanpa melalui tahapan analisis terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan model build dan fix method tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat membengkak dan membesar ketika build dan fix digunakan untuk membuat proyek berskala besar. Selanjutnya, SDLC Big Bang Model. Pengertian dari SDLC Big Bang Model adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan. Bahkan pelanggan pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan, dan persyaratannya diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis. Keuntungan Big Bang model antara lain model yang sangat sederhana, sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan, mudah dikelola, sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan, memberikan fleksibilitas kepada pengembang, bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Kekurangan Big Bang model antara lain beresiko tinggi dan kepastian dari rekrutmen yang tidak jelas. Tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. Model yang buruk untuk proyek yang panjang dan sedang berlangsung. Bisa merubah menjadi sangat mahal jika persyaratan disalahpahami. Selanjutnya, the V model. The V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi.
The V model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Hal ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Kelebihan dari V model SDLC yaitu adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. Sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review kekurangan dari V model SDLC. Berisiko tinggi dan ketidakpastian. Tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi. Tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Setelah aplikasi dalam tahapan pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.